Hai guys, kembali lagi di channel Falme Studio. Hari ini gue pengen nge-review satu lagi produk dari Elgato, yaitu Elgato Wave XLR. Apa sih nih? Ini adalah sebuah microphone interface. Apa tuh? Ngejelasinnya biar gampang seperti ini. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Elgato itu banyak mengeluarkan produk-produk mikrofon yang menggunakan USB ya, yang keren-keren. Contohnya ini yang gue gunakan saat ini, ya kan, Elgato Wave 3 ya, ini yang sudah menjadi mic primary gue sekarang. Nah, tapi bagaimana jika teman-teman sudah memiliki mikrofon analog? Ya, contohnya di sini gue ada sebuah mikrofon analog. Ya, mikrofon analog kan ya nggak ada, pastinya tidak bisa dikonek secara USB ke komputer, dia hanya ada output XLR aja. Nah, jika kalian teman-teman sudah punya mic seperti ini dan sayang nih kalau tidak digunakan mic-nya gitu kan, kalau kita beli Wave, ya udah kita pakai Wave, ini nggak kepake. Nah, kalian bisa nih ada solusinya menggunakan Elgato Wave XLR. Jadi dia ini sebagai apa ya, mengkonvert atau mengupgrade mic analognya ya menjadi seperti si Wave 3 ini menjadi digital. Penasaran? Yuk kita unboxing dulu. Lihat di dalamnya ada apa? Get connected. Oke, kosong sudah. Ini adalah unitnya. Elgato Wave XLR. Dan kita dapat kabel USB to USB-C ya. Udah kosong. Dan di sini ada quick start guide-nya. Dan sekarang gue pengen ngebahas fitur-fitur yang dilengkapi si Elgato Wave XLR ini. Oke, langsung aja kita mampir ke websitenya Elgato. Nah, ini dia unitnya Wave XLR. Nah, yang gue pengen ngebahas si dialnya ini dulu nih, kan tombol besar dan dialnya ini sama persis dengan yang ada di Wave 3 ya. Dan ini bisa dipencet, ya, bisa dipencet dan diputar kiri kanan, pastinya bisa untuk mengatur contohnya gain ya, input gain. Jadi kalau misalnya teman-teman agak jauh dari mic-nya, gainnya bisa dinaikkan. Ya, kalau misalnya kalian posisinya deket, bisa diturunin. Dipencet dan habis itu ya cahayanya akan berubah dan pindah ke ini apa, adjust output volume. Ya, kalau misalnya teman-teman nyolok headset langsung ke si Wave XLR ini, mungkin untuk monitoring suara sendiri atau mungkin untuk ngobrol di Zoom ya, untuk ngobrol mendengarkan lawan bicaranya, bisa langsung dicolok ke Wave XLR ini. Jadi berfungsi sebagai sound card kecil juga. Sama juga seperti si Wave 3. Nah, kalau dipencet sekali lagi di sini bisa crossfade between mic dan PC mix. Artinya kalau seperti gue bilang barusan, kalau teman-teman misalnya di Zoom lagi ngobrol sama teman, apakah mau mendengar suara sendiri atau hanya mendengar lawan bicara aja, atau mungkin mau untuk mendengarin musik aja, ini bisa disetting ya, mixingnya, crossfade-nya mau mendengar suara lawan aja hanya, atau mic aja, atau di tengah-tengah untuk mendengarkan dua-duanya. Dan dipencet lagi bisa toggle untuk phantom power ya. Jadi jika mic yang kalian gunakan membutuhkan phantom power, bisa diaktifkan di sini. Dan selanjutnya yang keren dari produk ini juga sama seperti Wave 3 lagi, dia tombol mute-nya bukan tombol ya. Ini hanya perlu disentuh aja bagian atasnya untuk mute-nya. Jadi akan berubah cahayanya menjadi merah dan otomatis input mic kalian akan di mute ya. Tinggal disentuh aja, tap pakai jari, selesai sudah, nggak perlu ada tombol cetak ya. Nah, ini untuk bagian belakang ya, ini ya input XLR untuk ke mic kalian, dan ini untuk headset jika memang teman-teman mau menggunakan
headset menggunakan si XLR Wave XLR ini untuk monitoring ya, bisa direct ke sini, atau kalau mau colok langsung ke laptop atau ke PC kan juga bisa. Dan pastinya USB-C portnya untuk connect ke komputer. Dan sama seperti Wave 1 dan Wave 3, pastinya ini ya, kalian bisa pesan berbagai macam plate custom buat teman-teman yang ya gue nggak tahu belinya di mana. Tapi yang gue pengen gue bahas adalah ini. Si Wave XLR ini sama seperti Wave 3, dia itu ada clip guard ya. Ini fitur yang udah pernah gue bahas sebelumnya dan ini keren banget. Otomatis jika kita ngomongnya terlalu heboh, ya kan, apalagi untuk caster-caster tuh yang lagi momen-momen seru, jika clip guardnya dinyalakan, dijamin tidak akan over atau pecah ya suaranya karena ada clip guard ini. Jika tidak ada clip guard ini, kalau ngomongnya terlalu kenceng akan clipping ya, suaranya pecah. Sama seperti video yang baru kemarin gue upload yang menggunakan Godox, lumayan clipping. Nah, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu tuh ya dengan menggunakan clip guard ini. Ini sangat-sangat berguna. Ini salah satu fitur favorit gue yang ada di produk-produk audio Elgato ya. Dan dia ada low cut filters juga di 80 Hz dan 120 Hz ini mungkin teman-teman yang belum paham, biasanya sih ini untuk menghilangkan background noise ya. Jadi ini di sini 80 Hz ke bawah akan di mute kalau posisinya sedang deket ya, deket dari mic-nya. Kalau misalnya agak jauhan, mungkin dia bisa nge-cut lebih banyak lagi, apa sebaliknya ya. Salah satu dari itulah intinya, ini untuk menghilangkan background noise-nya. Oke, dan sama seperti Wave 1 dan Wave 3, hardware ini bisa digunakan dengan Elgato Wavelink yang sangat berguna untuk memixing berbagai input audio, entah itu dari browser, entah itu dari game, atau dari musik player dengan mic kalian ya. Ini software yang sudah sering gue bahas sebelumnya di review Wave 1 dan Wave 3, tapi nanti akan kita bahas sedikit lagi juga. Oke, gue udah selesai setup ya. Di sini gue sudah tidak lagi menggunakan Elgato Wave 3-nya, tapi gue sudah menggunakan si Elgato Wave XLR. Gue menggunakan mic analog ini, dan gue tidak akan ngebahas tentang kualitas audionya ya. Karena pastinya itu akan tergantung dengan teman-teman menggunakan mic apa nantinya. Ini kan produk yang tidak include dengan mic-nya ya. Dia hanya akan mengambil input dari mic-nya dan merubahnya ya menjadi sinyal yang digital, dari analog ke digital. Jadi mungkin teman-teman akan menggunakan mic yang jauh lebih mahal. Ini yang gue pakai sekarang termasuknya mic low budget ya, yang lumayan low budget. Jadi mungkin kalau teman-teman mic-nya lebih bagus ya, hasil kualitas audionya akan lebih bagus dari yang gue gunakan sekarang ya. So kita fokus ke produknya aja, bukan kualitas audionya. Ini dia si Wave XLR-nya ya, bisa dilihat. Nah, di sini kita akan praktekkan. Ini untuk gain-nya kan, ada di lampunya, LED-nya nyala nih yang bagian pertama. Ini untuk merubah gain ya. Bisa diputar gainnya menjadi lebih kecil ya, atau gainnya menjadi lebih sensitif ya, menjadi lebih sensitif. Nah, di sini bisa terdengar sangat-sangat over, sangat-sangat over ya untuk gainnya. Dan jika kita pencet, oke, ini adalah untuk monitoringnya. Ini pastinya teman-teman nggak bisa dengar ya. Ini akan karena langsung ke headset gue langsung nyolok ke sini ya, langsung nyolok ke Wave XLR-nya. Ini dia. Jadi ini full karena lumayan kecil, mungkin tergantung dari headset yang kalian gunakan juga. Nah, kalau dipencet lagi, ini tadi yang untuk mixing ya. Ini di paling kiri karena ini hanya gue gunakan saat ini untuk memonitoring suara gue sendiri. Tapi kalau misalnya gue mau ngeplay audio di PC gue dan gue nggak pengen ngedenger suara gue cuma pengen ya relax ngedenger musik, tinggal gue set ke sebelah kanannya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk Phantom Power ya. Untuk Phantom Powernya itu tinggal dipencet, tapi kalau dipencetnya sebentar dia akan langsung skip lagi ke bagian sebelah kiri. Untuk mengaktifkan si Phantom Powernya harus ditahan. Nah, di sini terlihat Phantom Powernya nyala ya.
Dan satu lagi untuk yang mute-nya ada di sebelah sini, ada tulisan mute ya, dan ini benar-benar hanya tinggal disentuh aja. Ya, tadi warnanya merah, jadi tidak ada suara cetek-cetek atau apa kalau mau, tinggal di tap aja. Selanjutnya gue akan download Wavelink ya. Wavelink, langsung ke apa ini, Elgato downloads ya. Select produknya, Wave XLR, sama aja sih sebenarnya untuk yang Wave 1, 3 dan XLR, sama semua softwarenya. Ini dia, dan tinggal di download. Make sure your Wave device is disconnected during the installation process. Please unplug now before continuing. So, pastikan dicabut dulu baru lanjut. Oke, so gue sudah berhasil menginstal Wavelink, dan di sini kita bisa mengakses beberapa option ya, settingan yang tidak bisa mungkin diakses langsung dari hardware-nya. Ini dia si Elgato Wavelink-nya, coba kita klik. Nah, ini dia. Di sini kalian bisa update firmware, mengadjust sample rate, audio gain-nya juga bisa dikontrol dari sini ya, adjust dari sini. Dan headphone volumenya, tapi ini semua bisa dilakukan di hardware-nya ya, phantom power juga bisa. Nah, di sini audio enhancement-nya ini yang nggak bisa langsung dari hardware-nya ya. Ini untuk local filternya mau di off, 80 Hz atau 120 Hz bisa disetting di sini. Untuk clip guard-nya ini mau on atau off, itu tadi yang biar anti clipping ya, biar tidak audionya tidak over ketika sedang teriak-teriak wow wow wow, wow gitu kan. Clip guard-nya diaktifkan. Dan ada yang namanya gain lock. Nah, gain lock ini untuk apa sih? Jadi sebenarnya kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi third party yang mungkin mengefek yang bisa mengubah gainnya si Wave XLR ini. Nah, jika gain locknya ini diaktifkan, tidak bisa ada aplikasi di luar yang Elgato, artinya Stream Deck, apa di sini ada tulisannya kan tuh, Wavelink app, Stream Deck, atau langsung dari hardware-nya ya, dari dial-nya ini. Selain dari ketiga itu, dari produk Elgato tidak bisa ada third party atau software lain yang merubah gainnya mic ini. Seperti itu. Jadi ya, ini bebas ya, boleh diaktifkan atau tidak. Dan ini ada color setting, mute color. Coba gue pengen rubah menjadi biru. Oke. Terus general colornya pengen gue rubah menjadi hijau. Oke. Dan sekarang kita akan lihat. Memang berubah ya. Ini warnanya jadi hijau, dan ketika gue mute agak-agak nggak kelihatan ya, karena gue angkat dikit kali ya kamera sebentar. Nah ya, ini dia, gue akan coba mute. Menjadi biru ya, jadi teman-teman boleh bisa ngerubah. Jadi teman-teman bisa memilih ya warna apa yang kalian suka ya. Kalau gue sih better mute emang di merah, dan base-nya putih juga sudah cakep. Dan by the way, apapun yang kalian rubah di sini ya otomatis pastinya di Wave XLR-nya juga akan berubah. Bisa dilihat di sini ya, apapun yang settingan dirubah di sini pastinya akan gain berubah di sini kan, kecil. Sebaliknya juga kalau dari hardware akan merubah di softwarenya. Ini juga buat headsetnya. Ini berubah ke headset. Audio akan berubah juga ya, mengikuti softwarenya. Oke, cukup segitu dari gue. Gue nggak akan ngebahas lebih banyak tentang si Elgato Wavelink-nya ya, fitur-fitur lainnya dari softwarenya, karena ini review Wave XLR bukan Wavelink, dan udah sering gue bahas juga di review-review sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang software Elgato Wavelink bisa nonton review kita yang mungkin Wave 1 atau Wave 3. Intinya jika teman-teman sudah memiliki mic analog yang bagus gitu, sayang kalau misalnya mesti tidak digunakan ya untuk membeli mic USB. Kalian cukup ya kan, solusinya adalah membeli si Elgato Wave XLR ini. Jadi mic favorit kalian, analog kalian tetap bisa digunakan ya, dengan semua fitur-fitur yang disediakan oleh Elgato, yang sangat-sangat berguna apalagi buat teman-teman yang untuk streaming ya. Recommended banget.
Silahkan langsung aja dicoba. Gue akan seperti biasa naruh link untuk produknya di description. Jika ada pertanyaan kalian kurang jelas, silahkan tanya aja di komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya.